Assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini saya membuat sebuah audio catatan harian yang hari ini saya membuatnya di tanggal 10 Juni 2022. Harinya hari Jumat. Saya membuat audio ini jam 23:28 menit. Dalam keheningan malam saya membuat audio ini sendirian gitu ya. Sudah sepi, sudah hening, dan waktu malam seperti ini adalah waktu yang bagus untuk kita merenung, untuk kita introspeksi diri, untuk kita melihat kembali apa yang sudah kita kerjakan, mereview kehidupan, dan tentunya untuk meningkatkan penghasilan lebih besar lagi, untuk meningkatkan rezeki supaya lebih besar lagi. Melihat sesuatu harus dengan kacamata yang bersih, melihat sesuatu dengan pemikiran yang bagus, dengan pola pikir yang bagus. Karena kalau sesuatu hal, sebuah peristiwa dilihat dengan pola pikir yang jelek, nanti jadinya itu jelek. Tapi kalau sesuatu hal dilihat dengan pola pikir yang bagus, maka nanti jadinya juga bagus. Kadang orang menganggap sebuah peristiwa itu sebuah kejelekan. Kadang orang menganggap sebuah peristiwa itu sesuatu yang negatif, padahal itu bisa saja menjadi positif, menjadi kebaikan. Tergantung bagaimana kita memberikan nilai, memberikan prasangka terhadap kejadian tersebut. Ketika seseorang mengalami sebuah kejadian yang buruk, kejadian yang negatif, biasanya jadinya sedih, kemudian jadi down dan sebagainya. Ini pengalaman seorang ibu yang tadi belajar kelas platinum hari pertama. Kelas platinum adalah kelas 3 hari. Jadi ini merupakan program yang saya buat untuk melakukan pembersihan total di diri Anda, karena faktanya orang-orang ada yang merasa dirinya itu sudah positif tapi ternyata negatif. Akibat apa? Akibat pemahaman yang salah, akibat pola pikir yang jelek di situ. Sehingga harusnya itu dibersihkan, pembersihan jiwa, pembersihan diri. Pembersihan ya, dibersihkan apa yang keliru, apa yang salah. Kalau di agama dikatakan bahwa dalam diri manusia banyak kotoran-kotoran, banyak hijab-hijab yang menghalangi hadirnya petunjuk Tuhan. Hari pertama ibu tadi menangis. Jadi ketika saya coba ajak dia untuk mengenang masa lalunya, menceritakan masa lalunya, dan ternyata apa yang terjadi itu adalah hasil requestnya sendiri, hasil dari pikirannya sendiri. Sehingga ibu ini sedih, ibu ini menangis. Dia bilang ke saya, kenapa saya mikir seperti itu, kenapa saya bersikap seperti itu. Seandainya dulu saya ketemu Mas Firman, mungkin tidak sampai kejadian saya jadi drop seperti ini. Terus saya bilang, kalau ibu nggak drop, ibu nggak ketemu saya, ibu tidak akan menemukan pencerahan. Ini mungkin juga jalan Tuhan untuk ibu kembali bangkit, kembali menemukan cahaya sehingga hidupnya lebih baik lagi. Seringkali orang mencari petunjuk, mencari cahaya ketika sudah terpuruk, ketika sudah jatuh. Ini sebetulnya sebuah pemahaman yang keliru. Ketika dia sedang baik-baik saja gitu ya, dia bilang saya tidak butuh belajar, saya tidak butuh ilmu, saya nggak butuh belajar AMC, hidup saya baik-baik saja, saya nggak punya hutang, saya dapat penghasilan meskipun kecil, saya dapat, nggak ada masalah di keluarga saya. Nah, ini sesuatu pemahaman yang keliru, sama dengan lebih mencegah daripada mengobati. Banyak orang sibuk mengobati, nggak mau mencegah. Padahal ketika dia mencegah dulu, itu lebih murah daripada mengobati.
Ketika sudah terpuruk baru bingung mencari YouTube cara melunasi hutang, cara keluar dari masalah, cara lepas dari belenggu kesulitan. Akhirnya Anda dimunculkan cahaya kehidupan. Anda mencari di Instagram, muncul akun-akun saya, muncul akun IG saya. Kemudian Anda mau belajar, lalu Anda mengatakan, Mas Firman, saya tidak punya uang, saya sedang terpuruk, bantu saya. Ya, saya bilang ke orang seperti itu bahwa saya bantu setiap orang, ya di kelas AMC, saya sudah bantu orang. Sudah banyak orang terbantukan dengan kelas AMC. Ini yang seringkali gitu ya, membuat saya agak gemes sebetulnya. Seharusnya ketika Anda kondisinya nyaman, maka disitulah Anda belajar. Ketika Anda sedang terpuruk, ya Anda harus berusaha bagaimana caranya untuk belajar. Kenapa? Ini solusi, ini petunjuk. Ibu tadi contohnya habis nangis, dia mulai bisa ketawa, dia mulai bisa tersenyum lagi, sehingga tadi dia mulai berani menata hidupnya ke depan, mau buat apa, mau punya apa. Karena di hari pertama kelas Platinum, saya berusaha membersihkan dulu jiwa-jiwa yang sedang kalut itu, jiwa-jiwa yang sedang kotor, jiwa-jiwa yang sedang penuh dengan hal yang negatif, yang tanpa disadari oleh orang tersebut. Kalau sadar, ini namanya memang manusia benar, tapi banyak orang memang tidak sadar. Nggak sadar bahwa apa yang dia pahami itu suatu kekeliruan, apa yang dia pahami itu suatu yang salah. Butuh disadarkan, butuh sedikit ditampar gitu ya. Kalau bahasa saya ditampar sehingga nangis dan sadar, oh iya, salah ya mikir seperti itu. Oh salah ya, saya punya sikap seperti itu. Nah, hal seperti ini yang memang butuh butuh bertemu. Makanya saya lebih nyaman ketika kelas Platinum itu offline ke Surabaya gitu ya, sehingga bisa bertemu, dapat chemistry-nya, kemudian curhat, dan saya bisa membantu menata satu persatu pola pikir Anda, membantu meluruskan pemahaman yang selama ini Anda anggap benar, yang ternyata keliru, sehingga Anda mulai berani untuk merancang masa depan Anda. Anda berani menata hidup Anda ke depan. Jadi buat Anda yang sedang baik-baik saja, tentu Anda nggak tahu kalau depan nanti ada masalah. Nah, itulah tujuannya belajar AMC, supaya apa? Di depan yang masalah itu bisa dihindari. Ibu tadi sudah nangis, dan kemudian ketika sore dia cerita bahwa ini ilmu yang saya cari selama ini ilmu solusi, ilmu yang tidak sekedar hanya mengulang-ulang bacaan, tidak sekedar sibuk berafirmasi, tapi menemukan jiwa saya lagi, menemukan saya harus ngapain. Itulah yang saya inginkan, visi saya di AMC, apalagi di kelas Platinum, untuk membangkitkan kesadaran Anda sebagai manusia, sebagai jiwa-jiwa yang tenang kalau bahasa agama, jiwa-jiwa sesungguhnya, jiwa-jiwa yang pemimpin, jiwa-jiwa yang memang diberi hak oleh Tuhan untuk menikmati hidup dengan baik. Tuhan sudah ngasih kita kesempatan, ngasih kita hak untuk menikmati kehidupan dengan nyaman, dengan menyenangkan, tidak dengan kesusahan, tidak dengan kerumitan. Lalu siapa yang buat susah, yang buat rumit? Ya Anda sendiri. Pikiran Anda, dan Andalah yang menentukan hidup Anda sebetulnya. Ketika hidup Anda sedang tidak nyaman, maka itu efek dari tarikan pikiran Anda. Sehingga lihatlah semuanya dengan pola pikir yang benar, lihatlah semuanya dengan pandangan yang bersih, sehingga Anda menemukan cahaya di setiap aktivitas Anda, sehingga Anda menemukan petunjuk Tuhan di setiap kejadian. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.